kita beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka kita harus memahami juga iman kita kepada kehidupan setelah dunia itu sekaligus dengan konsekuensinya. Kesalahan kita dengan Allah, okelah kita tenang. Tapi kesalahan kalian dengan teman kalian, tunggu dulu. Nah, kalau umpamanya ditimbang-timbang, mana lebih fatal, berbuat dosa kepada sesama atau berbuat dosa kepada Allah? Tentu berbuat dosa kepada sesama. Karena Allah itu maha pengampun. Kalau sesama itu ada hawa nafsunya, ada tidak terimanya. Ingat, tenang dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hakul adami, ya jangan tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui dan juga kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghaffar, Ar-Rahman, War-Rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih Sayang. Allah memiliki sifat pengampun, pengasih sayang jauh sebelum adanya alam semesta ini. Sifat maha pengampun Allah, sifat kasih sayang Allah adalah termasuk sifat qadim, bukan baru. Bukan karena adanya pelaku dosa kemudian Allah mengampuni, tidak. Bukan karena ada hamba yang perlu dikasihani kemudian Allah menjadi maha pengasih, tidak. Tapi Allah maha pengampun, Allah maha pengasih sayang, itu sifat qadim. Sementara kejahatan manusia, maksiat yang dilakukan oleh manusia, para makhluk, dosa yang dilakukan oleh para makhluk, itu tidak lain adalah hadis, sesuatu yang baru. Tidak mungkin sesuatu yang baru bisa disandingkan dengan sesuatu yang qadim. Artinya apa? Mau ada yang berbuat jahat atau tidak, mau banyak yang melakukan dosa atau tidak, Allah tetap maha pengampun, maha pengasih, dan lagi maha penyayang. Dan sedemikian maha pengasih sayangnya Allah, maha pengampunnya Allah untuk segenap makhluk, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah, Rasulullah sebagai orang yang sangat diridhoi oleh Allah,
sampai Allah berjanji tidak akan mengecewakan Rasulullah, itu diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar bagi kalangan umatnya, yakni kita. Alhamdulillah. Malaikat juga begitu. Malaikat yang membawa arsy, kemudian malaikat-malaikat lainnya, semua juga sibuk beristighfar kepada umat manusia. Maka ketika kita juga disuruh, kita diperintahkan untuk beristighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada nilai-nilai keagungan dari rahmat, karunia, serta anugerah Allah di dalam istighfar itu sendiri. Karenanya pada malam hari ini kita akan mengkaji pembahasan baru tentang adimu fadlillahi fil istighfar di halaman 155. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif adimu fadlillahi fil istighfar. Agungnya karunia Allah, besarnya anugerah Allah di dalam istighfar atau permohonan ampun atau maaf. Kita mulai dengan riwayat hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Sahabat Abu Hurairah berkisah, sami'tu, telah mendengar siapa aku, an-nabiyya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, siapa Nabi? Sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, kaitannya dengan istighfar ini. Sabda Nabi, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, asaba damban, telah melakukan dosa. Asaba, telah melakukan siapa hamba, zamban, pada dosa. Warubbama qol, atau mungkin Rasulullah bersabda, nah itu, dalam riwayat lain, adnaba damban, adnaba, telah berlaku dosa siapa abad, damban, pada dosa, telah melakukan dosa gitu. Faqala, maka berkata siapa abad, Rabbi, wahai Tuhanku, adnabtu, wa rubbama qala asabtu dzamban gitu. Adnabtu, telah berbuat dosa siapa aku, wa rubbama qala, mungkin juga mengatakan asabtu, aku telah melakukan dosa. Faghfir, maka ampunilah wahai Tuhanku, li, untukku. Rasulullah berkisah ada seorang hamba yang melakukan dosa. Di situ ada adnaba, ada asoba, dzamban. Perhatikan. Untuk adnaba yudnibu, itu kita bisa memaknai melakukan dosa dengan kesengajaan. Jadi memang sengaja melakukan dosa. Tahu itu dosa, tahu itu tidak boleh, tapi dilakukan dengan sengaja. Sementara asoba damban itu lebih pada pemaknaan
dia melakukan dosa tapi terpaksa. Tahu itu dosa tapi terpaksa melakukan. Kalau tidak tahu dosa itu dilakukan, namanya itu bukan dosa. Bagaimana maksudnya melakukan dosa, tahu itu dosa tapi terpaksa? Contohnya kelaparan, gak ada yang ngasih makan, kemudian sampai dia mencuri, terpaksa mencuri untuk makan. Tahu mencuri itu dosa, tapi karena gak ada yang mau dimakan akhirnya mencuri. Itu juga dosa. Nah, itu contoh dari asoba damban. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Katanya hamba tersebut sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rabbuhu, maka berfirman Rabbuhu, siapa Tuhannya hamba itu, a'alima abdi, a'alima, apakah tahu, abdi, siapa hambaku, annalahu, bahwasanya lahu, bagi si abd, Rabban, ada Tuhan. Maksudnya bahwasanya dia itu punya Tuhan, begitu. Alima abdi annalahu rabban, apakah hambaku itu tahu bahwa dia punya Tuhan, yaghfirud dzamba, yang bisa mengampuni. Siapa Tuhan? Yaghfiru, yang bisa mengampuni. Siapa Tuhan? Adzamba, pada dosa. Wa ya'khudhu, dan bisa juga menghukum. Wa ya'khudhu, dan bisa juga menghukum. Siapa Tuhan? Bihi, dengan sebab dosa tersebut. Apakah hambaku itu tahu kalau dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya serta bisa menghukum dia atas dosa yang dilakukan? Begitu. Ghafartu li abdi, ghafartu, telah mengampuni siapa aku, katanya Allah, li abdi, untuk dosa hambaku. Summa makasa masya Allah, summa kemudian, makasa masya Allah, maksudnya kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, makasa masya Allah itu kita terjemahkan secara lafaz dulu. Summa kemudian makasa, makasa yang khusus itu tetap atau tinggal, masya Allah, ma pada ma barang, sya'a yang berkehendak Allah, siapa Allah. Tapi maksudnya lebih pas, ini maksudnya summa makasa masya Allah, beberapa waktu kemudian. Nah, saya lebih pas memaknain setelah diampuni dosanya, beberapa waktu kemudian, menjelang beberapa waktu kemudian, summa makasa masya Allah, beberapa waktu kemudian, summa asoba damban au aznaba damban, asoba damban, melakukan dosa siapa hamba, au aznaba damban, atau berbuat dosa, berbuat dosa yang kedua kali. Faqala, kemudian berkata lagi siapa hamba setelah melakukan dosa yang kedua, si hamba ini bilang lagi, berseru lagi, Rabbi, wahai Tuhanku, aznabtu au asobtu akhor, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa atau aku telah melakukan dosa yang lain. Faghfirhu, maka ampunilah ya Allah hu, pada dosaku itu. Enak sekali ya. Ya Allah, saya sudah melakukan dosa, ampunin ya. Saya sudah ngampunin.
Beberapa waktu kemudian melakukan dosa lagi. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi, ampunin lagi ya. Jadi, apakah hambaku itu tahu ya, kalau dia itu punya Tuhan, yang Tuhannya itu bisa mengampuni dosanya atau bisa menghukum. Ampunin ya Allah dosa saya sudah ngampunin. Beberapa waktu kemudian berbuat dosa lagi. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi, ampunin lagi ya. Gitu. Allah bilang lagi, faqala, kemudian berfirman siapa Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Apakah hambaku itu tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum dosa tersebut? Maksudnya menghukum orang yang melakukan dosa. Faghfartu li abdi, maka aku telah mengampuni li abdi dosa hambaku. Summa makasa masya Allah. Apa itu artinya? Beberapa waktu kemudian, summa adnaba dzamban wa rubbama qala asaba dzamban. Beberapa waktu kemudian dia melakukan dosa lagi, atau dia berkata asaba dzamban, atau berbuat dosa. Qala, berkata siapa hamba? Rabbi asabtu au qala adnabtu. Wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa atau aku telah melakukan dosa. Qala adnabtu akhar, aku telah melakukan dosa yang lainnya lagi ya Allah. Faghfirhu li, maka ampunilah dosa itu li untukku. Faqala, kemudian Allah berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Apakah hambaku itu tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya atau menghukum dia sebab dosanya? Faghfartu li abdi, kemudian aku mengampuni untuk hambaku salasan 3 kali. Falyamal masya, maka hendaklah mengerjakan masya sakarepe, wis terserah mau apa gitu. Di sini kalimatnya falyamal masya, penekanannya adalah kepada bahwa Allah itu, apalagi kalau dilihat dari hadis-hadis sebelumnya, seberapa besar dan berapa kali pun kita berbuat dosa, tetap Allah itu pasti maha pengampun. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Lihat, ada kalimat maha. Orang tua kepada anaknya, bapak kepada anaknya, ibu kepada anaknya. Berapa kali pun anaknya berbuat salah, berapa kali pun anaknya tidak menuruti omongan bapak ibu, tapi namanya orang tua pasti selalu terbuka pintu maaf untuk anak-anaknya. Gila mau betul. Orang tua itu cuman pemaaf. Orang tua itu cuman pengampun untuk anak-anaknya. Orang tua bukan maha. Kalau yang pemaaf saja, kalau yang pengampun saja selalu terbuka pintu maaf atas kesalahan anak-anaknya,
apalagi si apalagi Allah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Pasti akan selalu terbuka pintu taubat, pintu maaf, pintu ampunan untuk segenap hamba Allah. Alhamdulillah. Itu pemanaan. Seberapapun. Kalau kita merasa santai dengan orang tua kita, kita merasa tentram ketika berbuat salah kepada orang tua kita. Seharusnya kita wajib lebih merasa tentram, kita wajib lebih merasa santai ketika berbuat salah kepada Allah. Gimana bobotan? Iya. Berbuat salah dengan Allah santai. Saya bukan menganjurkan kalian berbuat salah, tidak. Ini tidak lain untuk semakin memantapkan kita dan meyakinkan kita betapa maha pengampun dan maha pengasih sayangnya Allah kepada segenap makhluk, kepada segenap hambanya. Sekali lagi, alhamdulillah. Ingat, tenang dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hakul adami, ya jangan tenang. Karena kalian itu punya sangkut pautan dengan hakul adami. Adiknya karena lebih kecil, dipelonco, dibuat mainan, diperas, itu sudah lain hukumnya. Kalau Allah pemaaf. Tapi kalau orang yang didolimin tidak memaafkan, ampunan Allah, tunggu apa katanya si orang yang didolimin. Makanya nanti di akhirat itu, walaupun sudah jelas masuk surga, kemudian yang pernah didolimin bilang, ya Allah, saya nggak terima itu masuk surga. Dia pernah ngerasanin saya, dia pernah jelek-jelekin saya, cuman omongan itu. Gagal kalian masuk surga. Sebelum orang yang pernah kalian dolimin, baik didolimin secara kata-kata, apalagi didolimin secara fisik, itu akan terus berlanjut sampai nanti di akhirat. Jangan kira itu cuman berlaku di dunia saja. Salah kita adalah orang yang beriman. Kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman kepada hari kiamat. Kita beriman kepada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka kita harus memahami juga iman kita kepada kehidupan setelah dunia itu sekaligus dengan konsekuensinya. Tidak cukup di sini kesalahan kita dengan orang lain, akan berlanjut nanti di akhirat. Kesalahan kita dengan Allah, okelah kita tenang, santai. Tapi kesalahan kalian dengan teman kalian, tunggu dulu. Mungkin kalian sudah pantas masuk surga, tapi ternyata ada yang nuntut. Stop dulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau umpamanya ditimbang-timbang, mana lebih fatal, berbuat dosa kepada sesama atau berbuat dosa kepada Allah? Tentu berbuat dosa kepada sesama. Karena Allah itu maha pengampun. Kalau sesama itu ada hawa nafsunya, ada tidak terimanya. Mungkin apa betul? Hakul adami itu harus kalian jaga. Perasaan teman kalian, mungkin karena kalian lebih besar, dia takut ke kalian, kalian suruh-suruh dia mangguk-mangguk saja. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, dia tidak ridho, fatal nak. Mungkin dia iya-iya saja di sini, saya nggak terima, awas ya. Terus itu nanti ada catatannya. Jangankan catatan akhirat,
Keterangan dunia pun, CCTV dan laporan semuanya jelas. Semuanya jelas. Apalagi CCTV Allah, apalagi catatan Allah yang catat malaikat. Karenanya sekali lagi kalian, apalagi sekarang mendekati liburan, kalian yang masih punya kesalahan dengan temannya, mendolimi temannya, baik secara fisik atau kata-kata atau bahkan masalah hakul adami seperti utang piutang, segera selesaikan. Segera selesaikan. Pun An Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abi Dzar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jal, ini hadis qudsi, yaqulu berfirman Allah azza wa jal, siapa Allah azza wa jal? Firman Allah, man jaa bil hasanati, man barang siapa, jaa bil hasanati melakukan kebaikan, siapa man, jaa bil hasanati melakukan satu kebaikan, siapa man, falahu maka bagi eman asru amsalihha 10 kelipatan pahala dari kebaikan itu. Orang yang melakukan satu kebaikan, ganjarannya dari Allah 10 kali lipat. Itu alternatif yang pertama. Lihat, ada 2 alternatif, ada 2 pilihan yang akan dilakukan oleh Allah. Kalau enggak yang pertama, yakni memberikan ganjaran 10 kali lipat, falahu asru amsalihha wa azidu, dan aku menambahnya. Jadi bukan cuma 10, bisa jadi 700 kali, 1000 kali, atau berlipat-lipat, bahkan dengan hitungan pahala yang tidak terhingga, bahkan dengan hitungan pahala dari ibadah khairun min alfi syahrin, bahkan dengan hitungan pahala dengan menghapus dosanya seperti bayi yang baru lahir, bahkan dengan hitungan pahala yang menyebabkan dia wajib masuk surga, wajabat alaihil jannah. Nah, itu bentuk-bentuk. Jadi orang yang melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kali pahala atau ditambahkan. Jadi pilihannya apa? Orang yang melakukan kebaikan diberi ganjaran 10 kali lipat atau ditambah dengan hitungan yang tiada yang tahu. Allahu a'lam. Itu pilihannya. Wa man jaa bis-sayyi'ati, adapun orang yang melakukan satu kejahatan, adapun orang yang melakukan satu maksiat, adapun orang yang melakukan satu kesalahan, fajazauhu maka adapun ganjarannya man yang melakukan satu kejahatan itu, sayyi'atun ialah kejahatan juga, misluha seperti itu. Orang yang melakukan satu kejahatan akan dibalas dengan satu dosa setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Atau ini, itu tadi pilihan yang pertama. Aghfiru, atau aku mengampuni, kata Allah. Perhatikan, orang yang melakukan satu kebaikan yang akan dilakukan oleh Allah, yang pertama mendapatkan ganjaran 10 kali lipat atau ditambah, bukan 10 kali lipat, bisa berlipat-lipat. Itu yang melakukan satu kebaikan. Sedangkan orang yang melakukan satu kejelekan yang akan dilakukan oleh Allah
membalas dengan dosa setimpal sesuai dengan yang dilakukan. Sesuai ya, sekali lagi sesuai. Kalau kebaikan bukan sesuai, tapi dilipat gandakan. Tapi kalau kejelekan yang sesuai dengan kejahatan. Itu yang pertama. Alternatif yang pertama, diberi dosa sesuai dengan yang dilakukan atau diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nah, kita berbuat baik dari Allah ganjaran 10 kali lipat atau ditambah berlipat-lipat. Kita berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang setimpal atau diampuni oleh Allah. Enak bangga. Alhamdulillah. Wa man taqarraba minni, waman dan barang siapa taqarraba yang mendekatkan diri, yang beribadah untuk mendekatkan diri, siapa man? Waman dan barang siapa taqarraba yang mendekatkan diri, siapa man? Minni dariku, shibron sejengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, taqarrabtu maka aku mendekatkan minhu dari man dhira'an sehasta. Lihat, kalau kita melangkah untuk menuju Allah dengan langkah yang cuma satu jengkal, sejengkal, Allah mendekatkan zatnya kepada kita bukan sejengkal, tapi sehasta. Kita menuju Allah dengan usaha kita yang sejengkal, Allah menuju kita dengan sehasta jaraknya. Wa man taqarraba minni dira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri ke saya, kata Allah, dira'an sehasta. Jadi kalau usaha kita mendekatkan diri ke Allah dengan jarak sehasta, jadi lebih cepat dari yang sejengkal. Kalau sejengkal bolehlah kita umpamakan sejengkal, langkah sejengkal itu seperti kura-kura pelan. Kalau yang sehasta itu sudah seperti agak cepat, seperti kijang. Kalau orang mendekatkan diri kepada Allah dengan langkah atau dengan upaya sehasta cepatnya, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekatkan kepada si hamba ba'an sedepah, sejengkal, sehasta, sedepah. Kalau dia mendekati saya juga akan mendekati dia. Seberapa cepat dia menuju saya, maka secepat itu juga saya akan menuju ke dia. Ini kalau sesama manusia. Tapi untuk Allah, kecepatan dia menuju ke Allah satu jengkal, maka kecepatan Allah menuju ke orang itu sehasta. Kalau kecepatan orang itu menuju Allah satu hasta, maka kecepatan Allah ke dia satu, apa namanya tadi? Sedepah. Nah begitu seterusnya. Waman atani yamsi, waman dan barang siapa ata yang mendatangkan, yang datang, waman dan barang siapa ata yang datang, siapa man ni kepadaku, yamsi dengan berjalan, yamsi dengan berjalan, ataitu maka mendatangi siapa aku, hu pada man, harwalatan dengan berlari-lari kecil. Waman lakiyani biqurabil ardi khati'atan, waman dan barang siapa lakia menemui aku, lakiyani menemui aku, siapa man, barang siapa yang datang kepadaku, biqurabil ardi dengan membawa
sepenuh bumi khotiatan dosa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, sepenuh bumi, ya Allah, dosaku sangat banyak sekali ya Allah, dosaku tiada hingga ya Allah, dosaku sudah memenuhi isi bumi ini ya Allah. Dia datang, dia taqarruban, dia tadarruan datang kepada Allah dengan pengakuan dosanya yang teramat banyak sehingga memenuhi isi bumi. La yusyriku bi syai'an, dan dia tidak menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu apapun. Dia berbuat dosa banyak sekali, hanya saja dia tidak menyekutukan Allah. Ini kuncinya, tidak menyekutukan Allah. Barang siapa yang datang menemui aku dengan segunung kesalahan, dengan sepenuh bumi kesalahan, dan dia tidak menyekutukan aku, begitu, lakituhu bimisliha maghfiratan, lakitu, maka menemui siapa aku, lakitu, maka menemui siapa aku, hu kepada man, bimisliha, dengan membawa sebanyak itu juga, sebanyak atau sepenuh bumi itu juga. Apa yang dibawa? Maghfiratan, ampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kemudian kita tadarruan kepada Allah, kita taqarruban kepada Allah, mengakui atas semua dosa yang kita lakukan, maka jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Semua dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia. Nah itu, innaka, sesungguhnya kamu, ma da'autani wa rajautani ghafartu lak, ma da'autani, selama engkau berseru kepadaku, selama engkau berseru kepadaku, wa rajautani, dan mengharap siapa engkau, ni kepadaku, wahai manusia, selama engkau berseru dan mengharap dariku, ghafartu lak, maka aku telah mengampuni kamu. Ala ma kana fika, atas apa-apa yang telah kamu lakukan, atas semua dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Ala ma kana fika, atas dosa-dosa yang ada pada dirimu. Wala ubali, and I don't care, saya tidak peduli sebesar apapun dosamu. Analah ubali, I don't care. Apa bahasa Jawanya? Raurus, ora urus, ora urus. Sebanyak apapun dosa kamu, seakan saya ampunin. Gitu. Ya bani Adam, wahai manusia,
Lau balagat dunubuka ananas sama. Lau balagat, jika sampai dunubuka, apa dosa-dosamu, ananas samai, sepenuh langit. Wahai manusia, jikapun dosa-dosamu sampai menggunung, sampai sepenuh langit, ananas sama ay as-sihab. As-sahab, jadi awan-awan itu loh, awan-awan yang menutup langit. Jadi meskipun dosa kamu itu saking banyaknya, langit sampai nggak kelihatan, penuh dengan dosa kamu. Ini gambaran untuk banyaknya dosa yang kita lakukan. Summa astaghfartani, kemudian istaghfarta, kamu meminta ampunan ni kepadaku, ghafartulak, maka aku telah mengampuni dosa kamu. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, lau ataita, jika mendatangi siapa kamu, jika mendatangi siapa kamu, ni kepadaku, bikurabil ardi khotoya, dengan membawa sepenuh isi bumi dosa-dosa. Jika kamu membawa dosa-dosa sepenuh isi bumi, bukan cuma segudang dosa. Istilah dosaku banyak sekali, segudang, ya sedikit segudang gitu. Masih sedikit. Ini kalau bawa seisi bumi full dengan dosa kamu saja, kamu datang taqarruban ilayya, taqarruban ilallah, dengan membawa dosa seisi bumi. Summa lakitani, kemudian kamu mendatangi saya, la tusyriku bi, dengan tidak menyekutukan saya, la tusyriku bi, dengan tidak menyekutukan saya, syai'an, pada sesuatu apapun, la ataituka, niscaya aku pasti mendatangi kamu, la ataituka, niscaya aku mendatangi kamu, bikurabiha, dengan membawa sepenuh itu juga, maksudnya sepenuh isi bumi, maghfiratan, pada ampunan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah li wali walidayya wali ashabil huquqi wali jami'il wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Alhamdulillah. Rasulullah menyampaikan hadis-hadis qudsi, menyampaikan firman-firman Allah dalam hadis qudsi tentang bagaimana gambaran kemahaampunan Allah. Tujuannya apa? Sekali lagi agar kita tidak pernah merasa pesimis, agar kita tidak merasa masa iya diampuni ya, dosa saya sudah. Mudah-mudahan
kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau ampunan dari Allah sudah jelas jaminannya, selama kita tidak syirik. Sudah jelas ampunannya, selama tidak syirik. Nah, tinggal kita istighfar kita tidak lain adalah ungkapan rasa syukur kita dan malu kita kepada Allah, karena seberapa besar pun dosa kita tetap diampunin oleh Allah. Maka seharusnya bukan kita semakin santai istighfar itu, tapi kita istighfar dengan perasaan malu. Bukan istighfar kita ini yang diterima oleh Allah, kemudian memberikan kita ampunan, bukan, karena memang Allah itu maha pengampun. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaum sab'ina marrah. Ma asarra man istaghfara, ma asarra, tidak ada yang menumpuk, maksudnya tidak ada dosa yang menumpuk. Man istaghfara, tidak ada dosanya orang yang beristighfar yang menumpuk, begitu maksudnya. Semakin rajin dia beristighfar, tidak ada namanya dosa yang bertumpuk, karena pasti diampuni oleh Allah. Wa in ada, meskipun ada, mengulangi siapa man, fil yaumi, mengulangi apa maksudnya? Mengulangi dosanya. Meskipun dia melakukan dosanya dalam sehari, fil yaumi, dalam sehari, sab'ina marrotan, sampai 70 kali dilakukan dosanya, tetap Allah mengampuni. Capek ya, melakukan 2 kali 3 kali kesalahan saja sudah capek, apalagi sampai melakukan 70 kali kesalahan dalam sehari. Gini apa betul? Ini untuk negesin, sebanyak apapun kalian melakukan dosa, diiringi dengan istighfar, pasti tidak ada dosa yang menumpuk. Saking maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala, saking maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pun anak-anakku sekalian rahimakumullah, dengan penjelasan langsung dari Allah bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha pengampun sebelum adanya alam semesta ini. Ditambah lagi Allah menyuruh kekasihnya, Allah menyuruh orang yang pasti doanya diijabah oleh Allah. Allah menyuruh orang yang Allah telah berjanji akan mengabulkan semua keinginannya. Allah berjanji tidak akan mengecewakan orang itu, yakni kepada Rasulullah. Allah menyuruh Rasulullah untuk memintakan ampunan bagi kita umatnya. Allah juga memerintahkan para malaikat untuk beristighfar bagi seluruh umat manusia, wabil khusus kepada kaum mukminin. Dengan gambaran seperti ini, apa iya kita tidak merasa malu kepada Allah? Apa iya kita melakukan ibadah, kita melakukan sholat,
kita melakukan upaya amal-amal soleh, masih mengharap selain, kecuali kita hanya berterima kasih dan malu kepada Allah. Apa iya kita melakukan semua kebaikan itu karena terpaksa? Siapa yang memaksa kita? Bukankah dengan penjelasan-penjelasan seperti ini seharusnya segala amalan kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah berdasarkan rasa syukur dan malu kepada Allah. Inilah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan anugerah bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amal soleh karena rasa malu kita dan cinta kita kepada Allah, bukan karena keterpaksaan. Al-Fatihah. Demikian pengajian kita malam ini, mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.